Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini kita mempersiapkan sedikit kembali waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau sibuk, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih, merefleksikan Injil pada minggu biasa yang ke-16 ini, kita dihadapkan pada apa yang kita sebut hal yang rohani dan jasmani, atau lebih pada bagian yang spiritual. Kita mengatakan doa dan karya nyata, orate labora, berdoa dan bekerja. Jadi Maria dan Marta ini ditampilkan oleh penginjil Lukas ini. Setidaknya kalau kita merefleksikan, tentu hendak mengatakan bahwa antara doa dan karya kita itu harus jalan seimbang. Bagaimana dua orang perempuan? Yang pertama adalah Marta, ya. Marta dalam melayani Tuhan, menyambut Tuhan di rumahnya, dia mempersiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan makan dan minum, baik untuk Tuhan sendiri maupun para pengikutnya, para rasul, ya. Jadi dia sibuk di dapur, yang tentunya di sini mungkin kalau kita katakan menggambarkan situasi kita bekerja, berkarya, dimanapun kita berada atau dimanapun tempat kita bekerja. Di sana kita menghabiskan waktu kita untuk bekerja, mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan yang pada akhirnya bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi sekiranya ketika Marta melakukan aktivitasnya di dapur, hendak memberikan gambaran kepada kita tentang kerja itu. Kerja di sini kalau tidak diimbangi dengan hidup doa, kerja kita itu akan sia-sia, sebab mungkin saja kita bekerja hanya untuk memperoleh sesuatu yang kemudian akan dihabiskan karena ada banyaknya keinginan, ada banyaknya kepentingan yang bisa saja dikatakan tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan mekanisme manajemen keuangan yang baik. Mungkin kita hidup berfoya-foya dari hasil karya kita. Tentu itu semua terjadi karena ada spiritualitas egosentrisme dalam diri, ya. Atau mungkin juga karena kita yang memang punya keinginan yang banyak tetapi pemasukan tidak seimbang. Tentu itu semua bisa terjadi karena semangat egosentrisme maupun semangat hedonisme, konsumerisme yang begitu kuat dalam diri kita. Tentu semangat-semangat itu bisa tumbuh karena kurangnya kesadaran dari dalam, kesadaran hati kita akan penghargaan kita terhadap karya dan kerja kita. Doa itu sebenarnya menjadi sebuah
kekuatan yang menyeimbangkan kerja kita, hasil karya kita. Di mana doa itu memampukan kita untuk bisa melihat nilai yang lebih mulia dari karya yang kita lakukan. Sehingga di sana kita bisa menemukan kesadaran pentingnya bersyukur kepada Tuhan, karena senantiasa Tuhan melibatkan diri juga, atau ya Tuhan menyertai kita dalam karya yang kita lakukan. Di sini tadi ditampilkan tokoh Maria ya. Jadi Maria duduk di kaki Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, mendengarkan sabda Yesus yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia itu. Dan tentunya ketika dia mendengarkan Tuhan, ya di situ dia mendapatkan siraman rohani ya, atau dia itu sedang mendengarkan Tuhan yang berbicara kepadanya. Nah, ketika Marta datang memprotes kepada Yesus akan Maria yang tidak mau membantu, tentu di sini Tuhan memberikan suatu penilaian yang berbeda ya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Walaupun demikian, yang hendak dikatakan mungkin dari sabda Tuhan hari ini itu adalah keseimbangan antara karya dan doa. Jadi doa itu membantu kita untuk bisa melihat nilai yang lebih dalam dari hasil karya kita, sehingga kita bisa menjalankan tugas pelayanan kita itu dengan sepenuh hati, dan juga menyadari akan keterlibatan Tuhan di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Dan juga bahwa doa memungkinkan kita juga untuk bisa memanajemen hidup ya, memanajemen hasil karya kita sebagai bentuk syukur. Ya, mungkin kita bisa menabung, lalu kemudian berpikir masa yang panjang ya, untuk keluarga, untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi semuanya itu berjalan di dalam satu bingkai ya. Semangat doa akan mempengaruhi rasa terima kasih kita, atau mempengaruhi hidup kita untuk mencintai pekerjaan kita, karena kita bisa melihat nilai yang lebih luhur di baliknya. Namun ketidakseimbangan terjadi ketika kita bekerja mengabaikan doa. Itu tadi kita akan cenderung jatuh ke dalam semangat hedonisme, konsumerisme dan sebagainya ya, yang tentunya juga mengungkapkan rasa tidak menaruh rasa syukur atau penghargaan kita terhadap karya kita sendiri. Dan juga tanpa doa memungkinkan kita tidak mampu memanajemen diri, memanajemen keuangan yang seharusnya kita peroleh untuk menunjang kehidupan maupun masa depannya. Jadi demikian pun kalau kita hanya berdoa saja tanpa kerja, tentu hasilnya tidak akan nyata ya. Kalau kita berdoa saja tidak mungkin kita mendapatkan apa yang kita cari. Tentu jauh dari harapan kita. Oleh karena itu penting sekali keseimbangan antara doa dan kerja karya nyata. Tuhan sendiri dalam bacaan hari ini hendak memberikan pesan itu kepada kita ya. Misal bahwa tidak boleh mengabaikan salah satunya, tetapi keduanya harus berjalan bersama. Maria dan Marta itu simbol bagaimana seharusnya itu antara hidup doa dan karya itu harus berjalan bersama, sehingga kita itu tidak berjalan pincang, atau kita itu tidak berjalan setengah hati, tetapi kita berjalan dalam sebuah keutuhan hidup. Ya mungkin kita, pengalaman hidup kita ya bisa jadi kita cenderung jatuh ke dalam salah satu poin itu ya. Mungkin saja kita cenderung memfokuskan diri pada pekerjaan kita, sehingga doa itu kita anggap sebagai sesuatu yang formalitas ya, yang kita tidak sadari sebagai suatu kekuatan yang mempengaruhi seluruh hidup kita. Sehingga kita hanya kerja dan melupakan Tuhan. Atau mungkin juga kita hanya berdoa tanpa harus kerja. Ya, bisa saja hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk setidaknya kita mampu menyeimbangkan diri ya dalam karya kita dan juga dalam doa, sehingga perjuangan kita, karya kita mendapat maknanya di dalam doa, dan juga doa itu memampukan kita untuk senantiasa mampu berbagi kepada yang lain sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan. Semoga bacaan hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-teman yang terkasih, semakin meneguhkan kita untuk terus berdoa
dan terus mencintai pekerjaan kita di dalam semangat doa yang kita bangun. Semoga.